Dan jangan lupa bahwa saat ini adalah saat kita tafakkur, merenung. Dan seperti yang kami sampaikan di awal pertemuan di majelis ini, kami sampaikan kepada semuanya pentingnya tafakkur. Dan jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa ada tafakkur. Tafakkur itu penting sekali, sampai dikatakan tafakkurus saati khairun min ibadatis sanati, kata Qadiyat. Orang merenung sejenak satu saat lebih bagus daripada beribadah 1 tahun. Karena merenung inilah yang menjadikan ibadah kita yang semula salah jadi benar, yang benar semakin baik, yang kurang ikhlas jadi ikhlas. Hubungan baik kepada sesama pun dibangun dengan tafakkur, dengan Allah juga dengan tafakkur. Pentingnya merenung semacam ini. Maka di sini ini kita hanya sekedar belajar, karena pertemuan kita sangat sedikit, terbatas sekali, hanya beberapa malam saja. Harapan kami adalah setiap hari, setiap malam Anda punya waktu sejenak sendiri, kemudian Anda merenung. Dan renungannya kurang lebih seperti silsilah yang kami hadirkan di sini. Anda merenungi urusan Anda dengan Allah, seperti yang kita hadirkan pada pertemuan pertama, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada saudara, dan seterusnya. Sehingga dari renungan inilah kita akan tahu kekurangannya dan membenahi diri, berubah menjadi lebih baik berangkat dari menyadari kekurangan. Yang tidak pernah menyadari kekurangannya tidak akan berbenah. Yang tidak menyadari kekurangannya tidak akan berbenah. Baik, ini yang harus kita hadirkan. Pokoknya tafakkur harus. Mungkin di sebuah kendaraan, di sebuah perjalanan, pejamkan mata daripada kita melihat di jalan-jalan hal yang diharamkan barangkali, atau sesuatu yang menjadikan kita semakin capek di perjalanan. Anda hadirkan renungan di sepanjang perjalanan tentang urusan Anda dengan ibunda, dengan ayahanda, dengan anak. Sampai mungkin tiba-tiba Anda menitikkan air mata karena penyesalan yang dalam atas kesalahan Anda. Kemudian Anda sambung dengan permohonan ampun kepada Allah. Dahsyat, indah. Dan setiap malam harus punya waktu semacam ini. Dan kami ingatkan, ibadah jangan hanya melakukan sholat, ibadah, zikir. Bisa jadi seorang hamba yang tidak menyadari dia berbuat baik ternyata sambil melakukan keharaman. Maka dengan renungan inilah akan menjadi semakin sempurna. Masih ingat contoh yang kita hadirkan, contoh sederhana, tapi begitulah semua ibadah kita. Kadang kita melakukan kebaikan tanpa sadar kita juga melakukan kesalahan. Masih ingat contoh yang kami hadirkan, mungkin ada seorang yang sangat soleh, disifati sangat soleh baik. Mungkin dia menghafal Al-Quran, kemudian lesannya selalu basah dengan zikir atau Al-Quran yang dibaca. Dia bekerja bukan hal aib, bekerja adalah mulia, mencari nafkah di pasar, jualan di toko-toko yang ada di pasar. Cuman karena dia bukan orang biasa, dia pedagang yang baik, sambil duduk menunggu melanggan, dia selalu menyebut nama Allah, berzikir, membaca Al-Quran. Akan tapi cuman dia kurang sering menghadirkan renungan. Di toko depannya ada orang jualan, cuman kebetulan dia adalah lawan jenis seorang perempuan yang kebetulan dia diuji dengan sedikit kekurangan secara zahir. Diuji, perempuan di depan yang jualan membuka aurat, dan pas di hadapannya. Sehingga seorang Pak Haji yang katanya baik ini, dia membaca zikir, baca Al-Quran, dan mungkin bergerak tangannya dengan tasbihnya, tapi di saat baca subhanallah la ilallah, matanya melihat yang haram, dan dia tidak menyadari itu semuanya karena kurang menghadirkan renungan. Setiap hari seperti itu, Allahumma shalli ala Muhammad. Cuman kalau dia merenung seperti yang kita lakukan saat ini, dia menyadari cukup kursinya digeser begini, lalu tidak melihat perempuan itu dan selesai. Kadang-kadang sepele sekali. Kadang di rumah kita ternyata kita katanya ahli ibadah, umroh bolak-balik, ternyata di saat kita membiarkan seorang wanita yang bekerja di rumah kita membuka aurat, mata kita telah kita rusak. Mata kita sendiri yang kita rusak dengan melihat yang haram.
Sementara kita setelah itu mungkin banyak membantu di masjid sana. Ketahuilah, membelikan kerudung buat orang yang bekerja di rumah kita jauh lebih bagus daripada kita harus menyumbang masjid dan pondok pesantren. Kenapa? Menggerudung, menutup aurat orang yang bekerja di rumah kita adalah kewajiban. Bantu masjid, bantu pondok pesantren adalah sunnah. Jadi kita perlu berpikir semacam ini, menghadirkan renungan yang dalam, sehingga nanti apa yang kita kerjakan menjadi semakin berkualitas. Kita ngerti mana yang harus didahulukan, skala prioritas. Kalau bekerja mana yang lebih utama. Itu dari hasil renungan yang dalam. Baik, kita ulas kembali dari pertama urusan kita dengan Allah. Kita hendaknya segera berdamai kepada Allah, dan ini sudah di awal pertemuan. Dan sudahkah terus kita asah diri kita? Dan sudahkah kita berdamai dengan Allah dengan penuh kesadaran, menyadari kekurangan kita, dosa-dosa kita lacak satu demi satu. Mata kita, telinga kita, mata yang lihat haram di alam nyata atau alam maya. Jangan hanya action tampak soleh depan manusia, di sempat tersembunyi sendiri ternyata bubar, tidak ada akhlak lagi, karena dia sudah tidak merasa dilihat oleh Allah. Lihat urusan dengan Allah, menyesalkan dosa. Mungkin ada yang pernah kepleset dalam judi, baik judi yang nyata atau judi online. Mungkin Anda makan riba, mungkin Anda kepleset zina atau dan lain sebagainya. Dan Anda kalau memang pernah melakukan itu semuanya, sadari kalau itu dosa dan hadapkan kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan serius, penuh penyesalan. Allah Maha Pengampun. Dan dikabarkan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti tidak pernah punya dosa, bersih di hadapan Allah, khususnya di malam-malam semacam ini. Cuman catatannya, sadar atau tidak kita ini. Jangan sampai kita banyak dosa nggak sadar. Dosa yang paling dosa itu manusia berdosa nggak pernah merasa berdosa, itu repot, nggak akan ada perubahan. Ini urusan kita dengan Allah sudah berlalu, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Urusan dengan baginda Nabi, kita ini mengulas ini. Urusan dengan baginda Nabi, bagaimana urusanmu dengan Rasulullah, sunnah Nabi? Apakah sudah Anda pastikan kalau tadi Anda makan dengan tangan kanan Anda lalu Anda mengikuti Rasulullah? Minum dengan tangan kanan, sehingga setelah ini kita tidak bisa minum dengan tangan kiri kita, karena kita selalu ingat Rasulullah. Kalau masuk toilet memastikan kaki kiri lebih dulu dan ingat baginda Nabi. Dan terus mau tidur, makan, membaca bismillah, ingat Rasulullah, dan seterusnya. Dan berapa kali Anda baca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah Anda pastikan di saat disebut nama beliau Anda bergegas jawab, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Berapa kali Anda ingat Rasulullah dalam sehari? Waktu Anda membaca salawat, berapa kali salawat yang Anda baca? 1000, 500, 300, 100. Baik, dari 300 salawat yang Anda baca, berapa kali Anda ingat Nabi di saat membaca salawat? Lalu ingat Anda sejauh mana? Sampai menyentuh hati betul Anda rasa ingat Anda, sehingga menumbuhkan cinta, menyuburkan cinta Anda kepada baginda Nabi, yang itu mudahkan Anda untuk mengikuti sunnah Nabi. Bangga dengan yang dari Nabi, bangga dengan cara Nabi, cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara berpakaian Nabi, cara berjalan Nabi. Akan bangga dengan Rasulullah karena sudah mengidolakan Nabi. Dan tanyakan diri kita sendiri, dan sudahkah kita didik anak-anak kita untuk kenal Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad? Tanyakan kembali ini masa pribadi, hasil renungan yang kita hadirkan di tempat ini. Kemudian setelah itu urusan dengan orang tua. Sudahkah Anda berubah? Yang kemarin ngomong kasar, sudahkah menjadi lembut perilaku Anda? Orang tua, dan ingat tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, dan hanya akan sengsara seorang anak yang menjalani hidup tapi durhaka sama orang tua. Nggak ada yang bisa menolong. Biarpun dia menemukan gunung emas, dia akan sengsara. Diambil menantu oleh seorang raja, dia akan sengsara. Kenapa? Durhaka kepada orang tua kunci kesengsaraan. Berbakti pada orang tua adalah kunci kebahagiaan dan keberkahan. Jangan buang kunci itu. Dan sudahkah Anda berdamai dengan ibunda dan ayahanda? Ingat ibunda, ayahanda, ingat, jangan nengok orang lain, tengok dirimu sendiri. Hei hamba Allah yang punya ayah, punya ibu. Sejelek apapun ibumu, telah Allah titip, Allah telah jadikan pintu surgamu. Sejelek apapun kalau itu ayahmu adalah ayahmu, hati-hati. Tidak boleh kita bermusuhan, ribut dengan beliau, menyakitkan hati beliau, muka masam, berkata kasar. Tidak.
hasil renungan beberapa malam yang lalu. Sudahkah kita berubah? Dan juga pasanganmu, pastikan pasanganmu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Jangan ajari pasanganmu untuk durhaka kepada orang tua, agar dia benar-benar menjadi pasangan yang baik, yang soleh, yang solehah. Masih ingat kaidahnya? Kalau pasanganmu orang yang durhaka kepada orang tua, kalau pasanganmu tidak baik kepada orang tuanya, Masya Allah, mengerikan. Jika pasanganmu, jika istrimu adalah orang yang sama orang tuanya tidak baik, sama saudaranya bermusuhan, dia perempuan jahat. Tidak layak kau menitipkan benih di rahimnya. Kalau kau titipkan benih di rahimnya, awas, hati-hati, keluar manusia lebih jahat dari dia. Maka ajari dia agar semakin baik dengan bapak ibunya. Ajari dia, Anda yang mengajari. Begitu juga suamimu, hai para istri yang salehah. Suamimu ajari agar semakin baik dengan bapak ibunya, semakin baik dengan saudaranya, semakin baik. Kalau suamimu itu orang yang baik dengan bapak ibunya, itu anak berbakti, soleh, layak dia menitipkan benih di rahimmu, hai wanita solehah. Kalau dia laki-laki jahat sama bapak ibunya, jahat sama saudaranya, akan titip benih di rahimmu, akan keluar orang lebih jahat dari dia. Hati-hati. Maka budaya dalam rumah kita adalah mengajari pasangan untuk semakin baik kepada orang keluarganya, bukan keluargamu. Ajari pasanganmu agar semakin baik kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Agar semakin baik dengan saudaranya, bukan saudaramu. Disitulah akan membuahkan keberkahan dalam hidup, karena dia hidup dengan bakti pada orang tua. Kemudian urusan saudara yang kita hadirkan beberapa waktu yang lalu, saudaramu, silaturahim. Jangan sampai memutus tali persaudaraan gara-gara pernikahan, berubah dengan saudara, dengan adiknya berubah. Rebutan waris yang kita hadirkan dalam kisah kemarin, waris yang seharusnya diambil menjadi sebab keberkahan karena itu jerih payah orang tua, tapi ternyata diambil dengan cara yang tidak baik, sengsara. Ingat, harta waris dari orang tuamu adalah harta yang paling berkah. Jika diambil oleh anak dengan cara yang baik, akan menjadi harta berkah bagi sang anak. Tapi kalau diambil dengan cara jahat berebut waris, akan menjadi harta yang panas dan menjadikan hidupnya tidak indah. Pastikan bahwasanya kita tidak berebut waris. Merebut waris saudara adalah penjahat besar. Kalau ada penjahat perampok mengambil miliknya orang, tapi ini penjahat merebut ada kejahatan, tapi ini adalah perampok di atas perampok yang diambil milik adiknya yang masih kecil, milik saudaranya. Hati-hati, jahat. Biarpun kadang tampak dia rajin umroh, rajin haji, puasa Senin Kemis, itulah orang yang senang masuk neraka lewat Mekah. Dia beres di urusan warismu. Dan kita jabarkan pada pertemuan yang lalu, ingat, yang punya urusan waris, permasalahan waris dengan saudaranya, hati-hati segera selesaikan. Dan ada rambu-rambu pertama dan utama di saat pembagian waris, pastikan Anda menyerahkan kepada syariat. Yang kedua adalah pastikan Anda tidak mengangkat suara. Yang mengangkat suara di keluarga dalam urusan waris, iblis dia menjelma, pakai iblis pakai kopiah putih, iblis pakai kerudung. Hati-hati, yang mengangkat suara dalam pembagian waris adalah iblis. Pastikan Anda lembut, karena panas suasana bagi waris itu. Hati-hati, jika di rumah Anda ada problem waris, segera beresi. Jangan sampai menjadi ahli neraka semuanya. Warisan. Pendidikan anak juga sudah kita hadirkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mungkin ada hari ini yang merasa aku telah salah menyekolahkan anakku, hanya aku kenalkan kepada urusan dunia, akhirat yang enggak. Sekarang perlahan Anda hantarkan kepada akhirat, perlahan dengan cantik, indah, urusan akhirat. Dan memilihkan sekolah yang tepat untuk anak-anak kita, agar mereka sambil mencari ilmu dunia tapi jangan lupa kenal Allah dan Rasulnya. Itu kan kesadaran iman kita, bahwasanya kita iman surga, kita yakin ada hari akhir. Jangan sampai anak kita hanya anak yang bahagia di dunia, setelah itu masuk neraka. Dan memang tidak ada orang berkata begitu. Tidak ada orang berkata begini kepada anaknya, gini sana, yang penting kamu sukses di dunia, setelah itu kamu masuk neraka, nggak apa-apa. Nggak ada. Tapi perilaku orang hari ini kayak begitu. Urusan dunia dibiayai dengan ratusan juta, tapi urusan akhirat tidak. Karena akhirat remeh, akhirat rendah. Berpikirlah hai hamba Allah,
anak-anakmu, dan sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana membawa anak kita ke tempat yang baik kalau mereka terlanjur badung, bandel. Ada cara, Allah Maha Kasih, sudah kami hadirkan cara-caranya. Bawa hatinya dulu dah, sebelum jasadnya Anda bawa ke tempat yang mulia. Sebelum Anda bawa jasadnya ke tempat mulia, hatinya kita ajari berderma ke tempat yang baik, suruh mengirim uang ke masjid, madrasah dan sebagainya, halus seperti yang sudah kita sampaikan pada renungan yang lalu. Bukan waktunya kita ulang, kita ingin bahas yang lainnya. Masih banyak pembahasan kita, permasalahan kita sangat banyak. Malam ini kita akan membahas urusan kita dengan dunia kita, harta kita, kekayaan kita. Fahami bahwa harta dan kekayaan sesungguhnya adalah karunia Allah, dan pesannya sederhana. Yang diberi oleh Allah kekayaan, yang diberi Allah harta, termasuk tahta di dalamnya, ada pesannya. Kalau orang itu faham pesan, pesannya apa? Pesannya seolah-olah bunyi begini: hei hamba Allah, aku dikirim oleh Allah kepadamu untuk engkau mendekat dengan Allah dengan mudah, maka aku datang. Itu bunyi harta. Harta berkata kepada Anda, seharusnya Anda mendengar itu. Tahta juga demikian. Hei hamba Allah, aku tahta, Allah aku kirim kepadamu untuk kau naiki aku menuju Allah dengan cepat. Cuman tidak semua orang faham ini, sehingga apa? Harta yang dikirim oleh Allah untuk menuju Allah tidak digunakan menuju Allah. Tahta yang diberikan oleh Allah kepadanya bukan untuk Allah. Tentu hal ini menjadikan Allah murka. Ibarat yang begini, saya seorang yang rindu, raja rindu kepada Anda. Anda kenal raja dengan baik, raja memerindukan Anda. Anda dipanggil agar datang ke rumah sang raja. Lalu sang raja mengirim mobil kepada Anda agar segera datang ke raja. Rupanya Anda menikmati mobil Anda pakai keliling kota, akhirnya nggak datang ke raja. Murka itu raja. Walillahil mathalul a'la. Urusan dengan Allah juga demikian. Maka urusan dengan harta Anda, ingat harta Anda, dan ketahuilah bahwasanya kekayaan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu memang seolah-olah adalah sebuah karunia, tapi sesungguhnya juga ujian. Tapi sebelum kita masuki pembahasan secara khusus tentang orang yang diberi kekayaan, kita menuju kekayaan seperti apa. Pertama, pastikan Anda menjadi orang mandiri dulu deh. Kita itu, jangan biasa merengek, mengharap di tangannya orang, itu rendah, merepotkan orang. Cuman ada orang kebiasaan hidupnya begitu, bukan mandiri, dan Nabi mengajarkan kemandirian. Sesederhana apapun aku mandiri, yang penting aku tidak biasa merengek. Kadang kebiasaan kita ngerepoti abang kita, orang tua kita, nggak selesai, adik kita ngerengek, gantung ke orang lain. Nabi tidak mengajarkan demikian. Bangkit, mandiri, biarpun dengan segala kesederhanaan, tapi mandiri, berdiri di kakinya sendiri. Jangan berpikir yang salah tentang ketawakalan. Saya tawakal, yakin, disuruh kerja, biarpun tidak kerja, alhamdulillah saya hidup dengan anak-anak saya. Nggak begitu. Mencari rezeki ya, supaya tidak merepotkan orang. Ini gayanya orang yang baru mengenal agama, sok tawakal, saya serah kepada Allah, kan rizki sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Bawa ayat Al-Quran lagi, tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Akhirnya di rumah, betul, nggak mau kemana-mana, tapi dengan yakin katanya nanti pasti dikirim oleh Allah. Betul, abangnya ngasih duit, adiknya ngasih duit, tapi tidak sadar kalau dia ngerepoti. Mandiri itu penting. Oke, sederhana ini. Sesederhana apapun, jualan teh, apa saja penting aku mandiri. Amalu rajulin biyadihi, termasuk rizki yang paling mulia adalah kerjaan tangan sendiri, hasil karyanya sendiri, yang ia dapat dengan pekerjaan sendiri. Itu dahsyat. Dan Anda harus tahu bahwasanya uang nafkah yang Anda berikan kepada anak istri Anda, hei para suami yang mencari nafkah, hei para istri yang kebetulan juga harus mencari nafkah karena mungkin kekurangan, lalu sang istri bekerja, yang Anda berikan kepada sanak dan keluarga sebagai nafkah itu pahalanya jauh-jauh lebih gede daripada yang Anda dermakan untuk perang melawan musuh Allah di Palestina sana. Nabi pernah, ada orang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku punya uang nih, punya rizki, bagaimana untuk jihad di jalan Allah atau aku berikan kepada keluargaku?
Nabi menjawab, lebih penting kau berikan fimra'atika, yang kau berikan kepada keluargamu itu jauh lebih penting. Memberi nafkah adalah seperti pahala jihad, bahkan lebih. Jangan ragu, laki-laki bekerja karena Allah, rezeki yang halal, maka ketahuilah hasil kerjaan dibawa ke rumah, diberikan pada anak, istri, itu pahala, berpahala. Maka biasa mandiri, jangan rengek gantung tangani orang. Alasan tawakal tidak, berpikir maju harus. Kalau gambarannya ada orang biasanya santri ngeliwetan, santri ngantuan, sok gaya tawakalan, tapi tidak berusaha ngerengek ngerepoti orang lain, tidak begitu. Mungkin gambarnya begini, ada seekor burung sok bertawakal, kayaknya burung. Ada burung yang kelihatannya dia itu sudah sekarat di pinggir jalan, kayaknya kelaparan itu burung. Dilihat burung ini, dia sambil lihat burung, tiba-tiba ada burung lain datang, nyamperin burung tersebut, ngasih makan, bawa makanan dikasihkan ke burung tersebut, dan burung yang ngasih makan lalu pergi, terbang. Dan burung yang makan ini, yang lemes ini, setelah makan mulai ada energi, bergerak-gerak lalu terbang. Lah ini orang yang melihat ini mengambil pelajaran, ini hebat, burung saja dikasih rezeki oleh Allah, sudahlah cukup, aku tawakal begini. Burung aja dikasih, kenapa saya tidak? Pulang ke rumah. Memang tampak dia cerdas dengan tawakalnya, tapi sesungguhnya matanya yang picik. Karena yang ada di sini bukan burung yang terkapar, tapi ada burung yang terbang. Kalau dia cerdas, dia akan melihat dua contoh, burung yang lemah, satu burung yang datang membawa makanan. Kalau dia cerdas, dia akan berkata, aku akan menjadi burung terbang memberikan pertolongan, bukan menjadi burung lemah. Kan begitu, ada dua contoh. Kenapa dia mikir yang lemah? Karena pandangan yang picik. Jadi burung yang terbang beri tolongan pada orang, berpikir untuk berikan pertolongan pada orang. Jangan berpikir kita ngerepoti orang, ngerepoti kakaknya. Sudah begitu kadang ini munasibnya orang yang akhlaknya jelek, sudah ngerepoti nggak tahu diri. Ini ada model-model begitu. Cuman gayanya apa? Ngaji terus, hadir majelis, nggak kerja, ngerepoti kakaknya. Pendidikan dari mana itu? Nggak ada. Kerja. Jangan alasannya pengajian, ikut majelis Ustadz Fulan, Kiai Fulan, tak taunya nggak nyari nafkah. Alasannya apa? Dengan Allah. Kerja juga dengan Allah. Jangan repoti orang lain, kita harus serius. Kalau tidak tafakur, kepleset kita. Baik. Pertama mandiri, insya Allah mandiri. Kemudian pekerjaan Anda harus halal. Ingat, karena Anda cari ridho Allah. Dan kemudian jangan gengsi. Yang penting halal, bukan yang penting gede, halal dulu. Karena rizki dari Allah. Mungkin kerjaannya kayaknya biasa-biasa, tapi memang Allah akan menjadikan dia melimpah rizkinya, dia akan kaya. Jualan sesuatu yang katanya kecil, tapi kalau diberkahi oleh Allah, ada saja sebab kejayaan dia. Kurang lebih seperti itu. Ayo mandiri. Dan untuk bisa mandiri selanjutnya adalah biasakan dengan kesederhanaan. Jangan action gaya hidup berfoya-foya, sederhana. Kalaupun iya Anda menikmati mobil mewah karena untuk kenyamanan, akan tapi bukan dalam arti berfoya-foya. Makna foya-foya itu tahu, menggunakan harta tidak berguna. Kalau Anda punya pengen rumah yang megah, kemudian juga aman untuk anak, sah, asalkan bukan dalam irama foya-foya, hanya bangga-banggaan, kemudian besar-besaran rumah, tidak pernah berderma. Nabi mengizinkan orang pakai baju yang bagus, tapi bukan dalam irama kesombongan. Lah foya-foya itu adalah sering belanja yang bangga-banggaan, hanya mengenal merek saja. Sehingga kalau orang foya-foya itu dalam bahasa hari ini adalah gaya hidup yang salah. Itu foya-foya. Jadi orang lain belanja sesuatu dia ngikut. Orang lain beli mobil dia ikut beli mobil. Orang mau rumah ikut-ikutan terus. Jadi ikut gaya hidupnya orang. Tersiksalah dia. Sehingga hidupnya hanya persaingan saja, pengen beli mobil lebih bagus, baru keluar dari gerbang rumahnya ada mobil lebih bagus, kelewat nyalip dia. Pengen bangun gedung rumah yang megah, baru selesai tatanya tetangganya bangun lebih gede lagi. Urusan dunia begitu terus, ada persaingan. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kepada kalian semua berbangga-bangga dengan dunia. Anda boleh menjadi orang kaya tapi nggak usah sombong. Sehingga dengan ketidaksombongan Anda menjadikan Anda menikmati betul kekayaan itu. Dengan harta melimpah tapi tidak biasa dengan foya-foya, menghambur-hamburkan harta dengan yang haram. Sehingga Anda dengan harta Anda betul-betul menikmati.
Dan biasa dengan kesederhanaan itu maknanya, jika memang kita belum mampu, yang bagus beli yang mahal, ya jangan beli yang mahal dong. Karena action nih gaya hidup, biasanya pergaulan, perkumpulan. Misalnya sebuah sekolahan, sekolah itu masyhur bahwasanya yang sekolah di situ anaknya orang-orang kaya. Terserah, anggap saja TK lah, TPK atau TK sebuah tempat. Memang yang sekolah di situ orang-orang kaya. Sehingga ada orang nggak mampu, pengen mendaftarkan anaknya di situ, hanya pengen dibilang nanti anakku sudah di sekolah tempat yang kaya, langsung kaya. Padahal pemasukan tetap saja sama. Sudah itu actionnya apa? Kan gayanya ibu-ibu yang nganterkan sekolah anak-anaknya itu. Duduk ngerumpi ngobrol di situ, ada pamer tas. Kemarin saya pergi ke Singapura beli tas ini. Ada loh yang mau beli, saya punya Barnetiha yang dari Australia. Wah, action begitu. Yang fakir nyungsep ini ikut-ikutan. Oh iya, akhirnya ikut ngambil satu. Yang nyungsep suaminya yang kerja. Action. Itu tersiksa hidupnya, nggak akan. Kalaupun seandainya nggak akan nyaman. Kalau seandainya orang suaminya kaya betul, banyak duit, tetap tersiksa, gayanya foya-foya. Kemudian buahnya apa? Orang yang biasa ngikuti gaya hidup mewah, dia susah berderma, susah berbuat baik. Dia ingin membantu, misalnya sudah niat, saya ingin bantu pondok 500 juta atau bangun masjid 500 juta. Sudah direncanakan, tak tanya apa, seng lewat mobil baru, diskon, ini mau produk terbaru, lebih lengkap dari kemarin, bisa ngerem sendiri, boy macem-macem, langsung batal, nanti aja deh sedekahnya. Karena dia adalah biasa ngikuti gaya hidup. Kita bukan tidak boleh menikmati kekayaan yang Allah berikan, akan tapi ketahuilah bahwa kalau sudah gaya hidup sok-sokan, bangga-bangga dengan dunia, alhaakumut takasur, nggak akan ada beresnya, hatta zurtumul maqabir, sampai mati baru diam untuk orang. Maka yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah, bersyukurlah kepada Allah. Anda boleh menikmati, akan tapi tanda Anda tidak foya-foya dan tanda Anda cerdas adalah, kita bahas saat ini, menggunakan harta Anda untuk yang Allah ridhoi. Baik, kita sekarang mulai masuk ya. Ini adalah agar hidup kita enak dulu, bahwasanya pastikan kita menjadi orang yang ingin mandiri, nggak pengen rengek di tangannya orang. Kemudian biasa dengan kesederhanaan, jangan biasa action gaya sok-sokan. Sudah, kalau Anda mampunya hanya naik sepeda engkol, naik sepeda engkol. Kalau hanya mampunya hanya naik sepeda motor, naik sepeda motor. Seperti itu. Jadi tidak usah memaksakan diri, memaksakan. Akhirnya ngutang harus dibayar. Sementara jatuh tempo, numpuk utang, akhirnya apa? Ngambil yang haram. Mula-mula takut yang haram. Baik, kemudian setelah itu, apa yang hendaknya kita lakukan dengan harta kita? Pertama, masuk ini bab baru. Syukuri yang Allah berikan kepada Anda. Sehingga setelah itu tidak ada yang berkata, aku tidak diberi oleh Allah. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada Anda adalah karunia. Kemudian setelah itu, Anda pahami dengan benar bahwasanya dunia ini sementara. Hei orang kaya di dunia, Anda harus jadi orang kaya di akhirat. Itu orang cerdas. Hei orang kaya di dunia, Anda harus menjadi orang kaya di akhirat. Itu orang cerdas. Jangan sampai capek Anda mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan harta, tak taunya Anda tinggal, tidak Anda bawa. Bukankah kita beriman kepada Allah, beriman akan adanya surga? Seberapa bodohnya orang yang dia mengambil permata di laut, dia mengerti di kota harga permata mahal untuk menjadi orang kaya. Dia nyelam berkali-kali ke laut, naik dengan permata, taruh di peti, masuk lagi, naik ke atas, taruh di peti, naruh berkali-kali, masya Allah, sampai dapat permata banyak. Mestinya dia menjadi orang kaya raya, hebat. Akan tapi ternyata setelah itu dia pulang tidak dibawa petinya. Alasannya apa? Malas. Kemudian sampai di kota, saya pengen kaya. Ya bodoh dia, kenapa permatamu tidak kau bawa? Tidak ada orang sebodoh dia sepertinya. Dia permata, dia mengerti, pasti akan dibawa. Sama, dia mengumpulkan kekayaan siang malam, ternyata hanya akan ditinggal di dunia, tidak ditemukan di alam barzah. Dia lebih bodoh daripada tadi pencari permata. Kenapa? Dia iman, buktinya dia rindu haji,
naik haji, pengen naik haji, sholat dan sebagainya, artinya dia iman kepada surga. Cuman satu lagi tidak cerdas, sehingga apa? Hartanya ditinggal begitu saja, tidak ada yang ditemui di alam barzah nanti, tidak ada yang ditemui di akhirat. Maka hari ini kita menjadi orang cerdas. Kemudian tidak hanya orang kaya yang berbuat baik, orang fakir pun bisa berbuat baik. La tahqiranna ma'rufa, jangan kau merendahkan, meremehkan kebaikan. Yang fakir jangan menyerah dengan kefakiran. Yang fakir jangan menyerah dengan kefakiran, tapi ya semampunya dong. Menyerah dengan kefakiran nggak boleh, artinya biasa menyerah dengan kekurangan. Bukan kekurangan, sebetulnya Allah beri, cuman kurang pandai bersyukur. Sehingga sampai Nabi pernah mengisyaratkan ada 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Sedekah 1 juta mengalahkan 1 miliar. Gimana 1 juta mengalahkan 1 miliar? Gimana rumusnya? 1 juta, 1 juta, 1 miliar, 1 miliar. Mana 1 juta dengan 1 miliar? 1 juta dengan 1 miliar. Ada, kita selentrehkan nanti. 1 juta mengalahkan 1 miliar. Jadi kalau bicara tentang apa yang kita berikan di jalan Allah, apa yang kita berikan di jalan Allah, ngukurnya adalah bukan melihat apa yang sudah kita berikan. Tolong, ini rumus sederhana. Kalau Anda ingin melihat apakah Anda sudah berbuat dengan harta Anda, apakah Anda tergolong orang cerdas yang menggunakan harta dalam kebaikan, adalah bukan sebesar apa yang Anda keluarkan, akan tetapi seberapa besar yang Anda keluarkan dibanding yang masih Anda simpan. Seberapa besar yang sudah Anda keluarkan dibanding yang Anda simpan, dibanding yang Anda miliki. Contoh, orang punya uang 10 juta, nggak ada lagi kecuali itu, dia nabung dari kemarin 10 juta, Masya Allah, tabungannya 10, disayang-sayang, ditimpan mau 10 juta, 10 juta. Ada satu orang punya uang 10 miliar, 10 miliar. Kemudian yang punya uang 10 juta ini tiba-tiba tergerak hatinya karena ada seruan masjid mau dibangun, pesantren mau dibangun, atau apa. Tiba-tiba yang punya uang 10 juta itu dengan sukarela dia mendermakan hartanya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, Masya Allah. Kemudian yang satu lagi orang kaya yang punya uang 10 miliar juga tergerak hatinya, maka dia juga tidak mau ketinggalan, lalu dia mendermakan uangnya 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Coba kalau dilihat dengan pandangan mata zahir, 1 juta rupiah dengan 500 juta banyakkan mana? 500 juta rupiah. Akan tapi lihat dalam kenyataan, kalau kita memandang dengan pemandangan kecerdasan akhirat, yang 1 juta rupiah dengan 500 juta rupiah banyakan 1 juta rupiah. Kenapa? 1 juta rupiah dibanding hartanya yang 10 juta, artinya dia 10% telah berderma. Yang 500 juta rupiah itu hanya 5% dari 10 miliar. Maka Anda kalau ingin melihat kualitas Anda di dalam berderma, lihat seberapa banyak dibanding yang Anda miliki. Kalau apalagi Anda hanya 1 juta seperti si fakir, ya kalah jauh, tidak ngejar ya. Makanya hei fakir, jangan Anda merasa tidak bisa berbuat baik. Kenapa? 1.000 rupiah Anda berikan bisa saja menyamai 1 miliarnya milik orang kaya. Makanya jangan ada menyerah hari ini. Siapapun Anda, saya harus berbuat baik dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Anda sepertinya orang yang punya penghasilan sebulan adalah 1 juta rupiah, yang satu lagi sebulan 10 juta rupiah. 1 juta dan 10 juta memang penghasilannya beda, tapi ketahuilah yang 1 juta bisa saja punya nilai pahala di hadapan Allah lebih besar, misalnya mendermakan 10% atau 5%. Akan tapi yang punya 10 juta hanya mungkin 2%. Nah sekarang pertanyaannya adalah, seberapa besar yang Anda berikan di jalan Allah, lebih banyak mana dibanding dengan apa yang Anda miliki saat ini? Kurang lebih seperti itu. Nah ini baru berjuang. Kenapa kita keyakinan akhirat? Yang fakir jangan merasa fakir. Sekecil apapun yang Anda berikan besar di hadapan Allah, jangan menyerah. Lalu Anda mengatakan, ya Allah saya tidak bisa berapa. Tidak, sekecil apapun yang Anda berikan, Anda jangan menyerah dengan kefakiran Anda. Saya harus berbuat baik dengan segala kekurangan saya. Ada di sini beberapa waktu yang lalu, sudah lama kisahnya, seperti orang yang sudah tidak ada. Seorang perempuan, dia jualan di depan itu. Cuman setiap masuk ke toilet sini, dia tidak lupa memberikan uang. Tidak tahu berapa ribu.
dan diniatkan untuk ke toiletnya 1.000 rupiah, kemudian ditambah setelah itu 3.000 atau 4.000, dia 5.000. 4.000 adalah berderma. Berapa tahun kerja? 15 tahun. 15 tahun kali 4.000 suruh ngitung berapa? Yang orang kaya pun kadang kerepotan. Dia tidak mau menyerah dengan kefakirannya. Dan hari ini pun kita harus seperti itu. Sehingga biarpun Anda fakir, Anda bisa menjadi kaya di akhirat. Asalkan ada kesadaran Anda ingin berbagi semampu Anda. Ini sudah melampaui dari yang kita sampaikan, bukan sekedar menggantung di tangan orang. Orang yang biasa kerjaannya merengek di tangannya orang susah berderma. Dia kerjaannya minta, tidak bisa mengasih. Kita akan lewati ini. Sifat rendah ini kita lewati, kita berbagi dengan sekecil apapun yang Anda mampu. Ada kisah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani adalah orang yang paling fakir di kolong langit, di atas bumi. Tidak ada orang lebih fakir dari dia. Nggak punya tabungan. Makanannya pun dari sisa-sisa rotinya orang kaya sudah dibuang di tempat pembuangan. Dia pergi ke tempat tersebut, kemudian dia memilah. Ada anjing datang, dia berkata, anjing kau agak ke sana. Ini bagianku. Diambil oleh Uwais Al-Qarani roti-roti. Setelah itu roti dibagi 3. Roti yang paling kotor diberikan, lemparkan ke anjing. Yang setengah bersih diambil, dimakan untuk dia. Yang paling bersih dirapikan, dibungkus lebih rapi lagi. Untuk siapa? Untuk diberikan kepada orang lain. Yang tengah diambil dia. Yang jelek diberikan kepada anjing. Yang paling bagus dibungkus lagi. Setelah dibungkus lagi, dia mencari orang fakir yang sekiranya bakal bisa nerima dan layak makan ini. Setelah memberikan kepada orang fakir, dia ngadu kepada Allah, ya Allah, ini yang mampu aku lakukan ya Allah, jangan hukum aku ya Allah. Dengan ketidakpedulian, dengan dianggap dengan ketidakpedulian dengan fakir miskin. Jadi ya Allah, ampuni kami ya Allah, ini yang aku mampu ya Allah. Sefakir itu masih berpikir berbagi loh ya. Lalu bagaimana Anda tidak sefakir Uwais Al-Qarani? Maka membiasakan berbagi ini adalah satu pangkat tinggi. Tidak hanya merengek, enggak. Selamat tinggal merengek di tangannya orang. Kalau budaya merengek itu jadi apa saja merengek. Kerjaannya juga bahkan tidak sekedar merengek, ngambil yang haram. Kalau sudah budayanya budaya mandiri, budaya ingin berderma tidak ada, kerjaan yang repoti orang. Kemudian tadi berfoya-foya, akhirnya nggak mampu membayar apa yang ia rencanakan, inginkan, akhirnya ngambil yang haram. Sehingga Pak tiba-tiba ngutang banyak, harus membayar, akhirnya bingung. Gara-gara ngikuti gaya hidup, nggak harus beli mobil itu, rumah megah, akhirnya apa yang terjadi? Utangnya numpuk. Setelah utangnya numpuk harus bayar. Tagih utang, malu dia. Akhirnya apa? Ya tergantung dia tinggal di mana. Kalau pengurus masjid ngambil duit masjid, pengurus yayasan pondok ngambil duit pondok. Jadi pengusaha ya dia culas, kerja di pemerintah ya korupsi. Ya itulah akibat daripada tadi hidup yang salah. Loh, jadi kiai ngambil duit pondok dia, padahal jubahan imamah zikir Allah. Kenapa? Karena itu tadi dia sudah biasa dengan gaya hidup yang salah. Baik, insya Allah malam ini kita akan merenung. Sefakir apapun Anda ada, jangan menyerah. Anda bisa berderma sekecil apapun. Sampai kami sampaikan biarpun 1.000 rupiah yang tidak mengganggu kehidupan Anda. Yang penting Anda ada sambung dengan kebaikan. Biarpun 1.000 rupiah. Ingat, jangan menyerah dengan berbuat baik. Kalau kita bicara tentang perjuangan dakwah, pokoknya harus mengambil bagian. Harus mengambil bagian. Karena itu melembutkan hati Anda. Ada suatu ketika ada satu orang. Nabi itu menyeru perang begini. Ayo sahabatku, perang. Karena ada musuh yang sudah siap untuk menyerang, maka kita harus menyiapkan diri. Dipanggil anak-anak muda untuk berperang. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang pincang kakinya. Pincang kakinya datang kepada baginda Nabi. Baginda Nabi yang penuh kasih melihat anak muda yang pincang ini dengan kasih. Lalu Nabi maafkan, untuk kau tidak usah perang. Cukup dirubah karena pincang. Dia setelah mendengar Nabi mengizinkan untuk tidak perang, bukan langsung pergi. Dia berkata, ya Rasulullah, kenapa saya tidak boleh perang? Apakah karena aku pincang? Urjati hadhihi? Apakah karena aku pincang? Nabi mengatakan, iya, ini kemurahan dari Allah. Rupanya dia menyuruh berkata kepada baginda, ya Rasulullah, izinkan aku perang. Wallahi demi Allah, la ata'annal jannata bi urjati hadhihi. Saya rindu menginjakkan surga dengan pincangku ini. Jangan larang saya Rasulullah. Lihat, sudah pincang masih masakan untuk perang. Enggak boleh menyerah kita dengan kelemahan kita.
Akan tapi di hadapan Allah kualitasnya dahsyat. Anda punya uang 10.000 dalam sehari, 1.000 yang Anda berikan 10% bagi orang yang punya 10 miliar. Jadi ada sedikit pun yang Anda berikan besar di hadapan Allah. Maka jangan merasa malu bersedekah yang kecil. Yang biasa malu sedekah kecil akan sombong kalau sedekah gede. Karena hanya pengen bangga-banggaan. Tidak perlu malu. Anda 500 rupiah untuk musola sampai ke rumah Anda. Pastikan sambil diniatkan semoga jadi sebab kebaikan anakku. Malam ini kita ingin bicara tentang harta. Karena semua orang mengejar harta supaya tidak sia-sia, sehingga yang hadir malam ini adalah orang kaya di dunia akan kaya di akhirat, yang fakir di dunia akan kaya di akhirat, dan semoga di dunia segera dicukupi oleh Allah. Kan sudah dijanjikan yang berbagi akan Allah beri. Kemudian ada lagi adabnya, caranya yang wajib dulu ya, yang wajib dulu kami harus sampaikan ini. Kalau masih punya tanggungan hutang atau bayar zakat, dahulukan zakatnya. Jangan bicara tentang bangun masjid atau bantu pondok pesantren Al-Bahjah sekalipun, tidak. Beresi dulu urusanmu dengan orang, urusanmu dengan Allah. Karena berbuat baik karena Allah, dan kami harus menyampaikan. Kalau Anda masih punya hutang yang jatuh tempo, bukan hutang bisnis. Kalau hutang bisnis kan nggak ada yang jatuh, baru hutang ngambil lagi barang, ambil lain gitu. Hutang yang sudah jatuh tempo karena keperluan yang kita ini kan, kemudian kita keperluan lalu kita pinjam pada seseorang, kemudian sudah jatuh tempo, lah kita punya uang kok bersedekah, haram hukumnya. Zakat tolong didahulukan, zakat tolong didahulukan. Kemudian kalau ingin berbagi boleh, mungkin Anda akan terpesona dengan program Al-Bahjah misalnya, tapi kalau bibi Anda perlu bantuan, tolong bibi Anda, jangan pakai hawa nafsu. Kita tidak mengajak Anda berbuat baik dengan hawa nafsu, karena Al-Bahjah punya program pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, lalu ayo berderma. Tidak, kami ingin Anda selamat, itu saja. Jika bibikmu lebih perlu, tolong bibi Anda, paman Anda perlu, ponakan Anda pengen sekolah, biayai dia. Ngurus Al-Bahjah nanti, masjid ntar dulu. Berbuat baik pun harus ada ilmunya. Jangan sampai pakai hawa nafsu, bibiknya nggak bisa berobat, dia bangun masjid harganya 1 miliar. Ada 5 miliar, ada hawa nafsu. Kami rindu Anda selamat dengan sesungguhnya. Lihat dari yang paling kaya, dia berderma dengan benar, cara yang benar, dia selamat, kaya raya. Yang fakir rindu berbuat baik, ternyata dengan sedikit yang diberikan tidak kalah dengan orang kaya, fakir pun selamat. Dan semoga yang kurang rizki Allah sempurnakan, Allah tambahkan rizkinya. Ingat, yakin. Tapi tolong dahulukan prioritas, dahulukan yang wajib-wajib dulu. Ingat, setelah ini Anda akan pulang, biarpun hanya 1.000 rupiah Anda dermakan ke samping rumah Anda. Insya Allah sadar ya, insya Allah setelah ini akan menjadi orang kaya di akhirat. Itu yang terpenting. Kalau seandainya dijadikan fakir di dunia, sebatas di dunia, tapi jangan sampai di akhirat fakir, panjang kisahnya. Kasihan banget itu orang di dunia kaya raya, harta melimpah, banyak perusahaannya, belum tentu bisa berbuat baik karena tidak dipilih oleh Allah. Banyak orang punya kekayaan melimpah, bangun masjid aja nggak bisa, satu musola kecil nggak mampu. Tapi hari ini kita menemukan orang Masya Allah dengan kekayaan, hiburannya hanya berbuat baik. Adapun mengeluarkan uang itu sudah biasa. Kami dengar katanya biaya promo perusahaan produk yang handal yang masuk itu, biaya promo itu lebih gede dari biaya produksi. Saya nggak bisa mikir, masa iya? Betul, biaya promo lebih gede dari biaya produksi. Kenapa? Promo untuk menarik agar orang bisa belanja. Mestinya kita juga promo kita kepada Allah, mestinya biaya untuk sedekah lebih gede daripada yang kita kumpulkan. Mestinya begitu. Dengan Allah, Pak, yang beri rezeki siapa? Allah. Cuman nanti perhitungan ini sesuai hitungan cara berekonomi, ini bagian masing-masing, jangan sampai bangkrut. Itu yang mengeluarkan modal promo itu sudah dihitung juga. Dan sebetulnya yang mengeluarkan harta sudah biasa. Yang ahli maksiat juga demikian. Perusahaan hebat dan sebagainya di akhir tahun dia sudah menganggarkan untuk senang-senang, sak karyawanan diajak naik kapal pesiar untuk terserang, mabuk kayak ada zina, bisa jadi begitu. Yang penting sudah dianggarkan untuk menyenangkan karyawannya. Yang penting kamu benar kerja, setelah itu disenang-senang, mabuk boleh dan sebagainya, ada anggarannya itu. Bagaimana dengan Allah tidak punya anggaran kita? Mana kecerdasan kita? Ayo, insya Allah semuanya selamat. Tapi tolong bibimu, saudaramu dahulukan ya.
kami rindukan ada hubungannya dengan kemarin, ibundamu, saudaramu, ponakanmu, silaturahmi dengan kekayaan. Jangan sampai terpesona dengan program Al-Bahjah tapi memutus persaudaraan. Kemudian bersama ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami. Al-Bahjah punya program besar banyak, mulai pondok pesantren, media dakwah dan lain sebagainya. Ayo bergabung. Cuman ada rambu-rambunya. Bukankah kita ini memang karena ridho Allah? Kami sampaikan, bagi supaya tidak salah menangkap ajakan kami, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia di kampungnya, di kotanya atau di mana saja, tolong jangan putus hubungan Anda dengan guru Anda hanya karena Anda ingin bergabung dengan kami. Pahami mana ini? Saya tidak ingin merebut Anda dari beliau, karena guru Anda yang sudah lama dengan Anda menjadikan Anda kenal sholat, bahkan Anda datang ke majelis ini pun tidak mustahil adalah dorongan dari beliau. Ingat, berbuat baik harus tulus. Berbuat baik bukan jor-joran. Berbuat baik bukan karena kita ngikuti hawa nafsu, tidak. Siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru di kampungnya, jangan putus hubungan Anda hanya karena Anda terpesona dengan program kami. Sebab kalau tidak kami sampaikan begini, kami seolah-olah ngajak kepada kebaikan, menjerumuskan pada akhirnya. Kalau Anda bergabung oleh misalnya dengan guru Anda, tetap misalnya setiap bulan Anda bantu guru Anda 1 juta rupiah atau 10 juta rupiah, lanjutkan tetap 10 juta, lalu kelebihannya boleh bergabung dengan program kami. Tapi dengan guru Anda tidak boleh Anda putus. Bahkan kalau perlu dekatkan saya dengan guru-guru Anda. Saya rindu mendapatkan doa dari beliau. Bukan rebutan. Ini kelas ustadz itu bahayanya juga rebutan donatur loh ya. Ente jangan ke sana, sudah cukup kesini aja. Ini fitnah juga. Seolah-olah jalan surga dia saja, kok sombong banget. Nunggu saya cari surga kok punya jalan surga. Makanya ini harus saya sampaikan supaya Anda tidak salah bergabung dengan kami. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Bibi Anda, paman Anda, ponakan Anda pondokin, biayai, baru setelah itu Anda berpikir bagaimana bergabung dengan kami. Nah, yang belum bergabung jangan ketinggalan. Jangan sia-siakan rezeki Anda. Jangan sia-siakan apa yang Allah berikan kepada Anda. Ingat, ayo bergabung dengan kami. Ada program banyak, biarpun hanya, nah sebetulnya kami mengajak bergabung ini adalah hati yang perlu kami ambil. Nanti di depan sana ada misalnya apa, untuk bergabung menjadi keluarga besar Al-Bahjah, misalnya hanya 1.000 rupiah per bulan. Yang kami rindu adalah yang penting Anda tidak putus. Biarpun 1.000 rupiah kalau per bulan, Anda ingat, paling tidak Anda ingat kami sebulan sekali. Sebelum lupa ingat lagi, sebelum lupa ingat lagi. 1.000 ibaratnya, yang 10.000 seluruh, yang 1 juta, dan ada memang yang 1.000 beneran ada, yang 1 juta beneran juga ada. Ada yang punya warung diambil setiap hari 100.000 ada yang suruh ngambil berapa lebih dari itu, ada macam-macam sesuai dengan kemauan Anda. Tapi yang kami rindu adalah Anda tidak putus, karena ini adalah untuk silaturahmi, ajang silaturahmi juga. Tapi ingat rambu-rambunya, Anda gabung dengan kami jangan putus dengan yang lainnya. Anda jangan salah, itu salah berbuat baik, hawa nafsu. Mutus dengan guru-gurunya, pengen bergabung dengan kami, enggak kami terima itu. Kita ingin banyak saudara. Tolong ayo berpikirlah. Adapun Al-Bahjah programnya ada 2. Supaya menjadi referensi bagi kemarin sudah dengar dari awal, ada program Tafaqquh Fiddin, mencetak ulama dan ustadz. Ini kita tekuni dengan serius. Sehingga dari program ini akan keluar ulama-ulama di kedepan hari. Anda bisa melihat bagaimana cara belajar mereka. Kita datangkan guru-guru yang hebat, dan mereka serius dan tegas kita ngajari mereka sampai mereka menjadi orang alim. Ada program Tafaqquh Fiddin, anak kelas tafaqquh belajar syariat. Ada lagi program formal SD, SMP, SMA. Ada. Paling tidak mereka ikut bergaul dalam, masuk pergaulan yang baik, lingkungan yang baik, pondok pesantren. Manajemennya berbeda. Manajemennya berbeda. Pengajaran juga berbeda. Tapi ini untuk yang SD, SMP, SMA, nanti masa depan mereka untuk menjadi pelestari semesta, untuk megang negara ini sebagai yang bertugas di negara, jadi pejabat, jadi pegawai, bertugas dengan ilmu dunianya. Tapi mereka kenal Allah. Ini untuk SD, SMP, SMA kita buat di penjuru. Mulai dari Blitar ada, Tulungagung ada, sampai di Bogor, lompat sampai Pekanbaru, sampai Batam ada nanti. Makanya Anda ikut andil, saya ikut andil di sini. Ponakan-ponakan Anda boleh Anda masukkan, tetangga Anda masukkan. Ini program. Kemudian pesantren kita, Anda kami husnudzon Anda sudah bergabung sebetulnya.
Kami hanya menyeru yang belum bergabung takut kelewatan. Sedih kalau kelewatan satu pun. Yang sudah bergabung, insya Allah Anda ini sudah bergabung semuanya. Yang belum bergabung, bergabung. Kemudian pondok ini dibangun oleh Anda, swadaya umat. Kami sampaikan, pondok dibangun oleh umat, swadaya umat. Sehingga pesantren Al-Bahjah tidak menerima bantuan dari pemerintah, bukan karena kita musuhan dengan pemerintah. Tidak. Kami baik dengan pejabat-pejabat setempat. Tidak mengambil bantuan dari pemerintah, sebab kita punya prinsip, kalau pesantren kita belum bisa memberi ke negara, paling tidak jangan mengambil. Termasuk dana bos juga tidak kita ambil, agar Anda tahu saja kenapa kami sampaikan, supaya Anda berpikir bagaimana berbagi juga kepada negara. Negara perlu kita tolong, jangan hanya mengambil tok dari negara. Jadi sekolah kita dari barat ke timur tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak ada dana bos diambil, dan kita nyumbang ke negara itu per tahun berapa, bangga juga bisa membantu negara dengan itu semuanya. Bangunan gedung-gedung megah adalah dari kocek anda. Pejabat boleh datang pejabat, tapi dengan koceknya, bukan dengan duit negara. Makanya jangan sampai nanti di sini yang bisa punya koneksi dengan pejabat langsung capek menghubungkan kami dengan pejabat, nurunkan bantuan dari negara ujung-ujung tidak kita terima, kan sedih. Nggak usah. Anda tidak usah mencari leng-leng negara untuk pondok pesantren. Tapi kami rindu kocek Anda, hei hamba Allah, kocek paman Anda, kocek teman Anda, kocek klien Anda. Itu yang kami rindu, agar mereka yang selamat, bukan uang negara. Tidak. Saya paham. Inilah yang kita jadikan prinsip hidup di pondok ini. Berbagi dong. Masa hanya mengambil? Negara banyak bantuannya, jalan di sana rusak. Ini nggak benar. Lah kok mau ngambil? Kita lalu bagaimana kalau ada pondok mengambil haknya dia, ada pondok mengambil, bagus, kami tidak merendahkan, awas jangan salah. Pondok yang mengambil dana bos, pondok yang menerima dana pemerintah, nggak apa-apa, barangkali memang jatahnya benar kok. Cuman di pondok kita ada prinsip, dan kenyataannya berjalan kok. Bangunan megah-megah, Anda lihat gedungnya, masya Allah, cukup, alhamdulillah. Dari mana? Dari kocek Anda. Maka Anda jangan ragu, jadilah Anda seperti mereka yang telah membangun pondok ini. Gagah. Kocek Anda ini, dari Anda ini, yang katanya pedagang kecil, Anda ikut andil. Katanya si fakir, bagaimana fakir? Anda bantu negara juga ternyata. Anda katanya nggak mampu, Anda berbagi, ternyata hebat. Kita ingin mencetak orang-orang hebat. Anda orang hebat. Ini saja insya Allah bisa kami sampaikan, lihat. Dan kami ingatkan, pastikan renungan ini. Renungan ini lebih bagus sesaat ini daripada ngaji Anda, sholat Anda. Karena dengan renungan semacam ini menjadikan ibadah Anda lebih maksimal. Jangan sampai Anda salah. Ingat, merenung. Ingat, saya tambah sekali lagi. Jika Anda di rumah punya waktu 1 jam, pastikan bagi 3. 20 menit untuk merenung. Itu kalah daripada sholat-sholat yang Anda tegakkan. Daripada Al-Quran Anda baca. Merenung biar benar Anda urusan dengan orang tua, dengan saudara. Kemudian sepertiga lagi, sholat dan ibadah seperti yang Anda lakukan selama ini. Yang ketiga adalah memanjatkan doa sesuai dengan renungan Anda. Doa itu penting, menunjukkan ketawaduan Anda yang khusyuk, ya Allah. Gitu. Jangan hanya Quran hafal, setiap hari mungkin hafalan membaca Quran hatam sekali. Sehari hatam Al-Quran, tapi sama bibiknya masih musuhan. Sehari hatam Al-Quran, tapi riba masih dimakan. Sehari hatam Al-Quran, Masya Allah, ternyata dia tidak peduli dengan orang-orang lain. Masya Allah, hati-hati. Ini saja insya Allah renungan kita malam ini, urusan harta Anda. Semoga Allah melapangkan rezeki Anda. Yang lapang semakin lapang. Semoga kita menjadi orang kaya di akhirat. Dan yang sudah kaya di dunia semoga kaya di akhirat. Yang belum kaya di dunia semoga Allah berikan kecukupan. Kecukupan di dunia, kemudian kecukupan di akhirat. Insya Allah ini saja kita sholat. Dan juga ada wiridul fatih. Tolong, untuk wirid fatih itu amalan ringan. Anda bisa ambil wiridnya di depan sana, cuma 7 menit. Harapan kami Anda punya kebiasaan rutinitas membaca al-wiridul fatih 7 menit, 8 menit. Tapi itu doa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita ambil dari baginda Nabi SAW. Kita beri nama wiridul fatih, pembuka segala kebaikan, bisnis Anda, usaha Anda, jabatan Anda, dan lain sebagainya. Fatih, pembuka. Insya Allah nanti kita baca setelah sholat tasbih insya Allah.